Loh, kita kan dijajah oleh bangsa sendiri. Ya. Bagaimana sekarang ya pendidikan saja? Apakah pendidikan milik rakyat? Bukan. Milik orang kaya. Milik penguasa. Nah, kalau saya kok malu bilang Gerindra pemenangnya atau PDIP pemenang, saya tuh malu tuh. Itu kan, itu namanya lakon-lakonan. Jadi kenapa ya? Jadi sebetulnya bukan pemenang sesungguhnya, cuma ditampilkan. Ya. Wah, dalangnya tuh, pemenangnya. Wah, ini yang kalah. Wah, gitu kan ya. Kayak gitu. Sekarang ini kan nonton kita di adu domba nih sekarang ya di Oyen. Sebetulnya kita ini kan di godolanan. Betul. Dikasih pemilu, wah biar kita ribut seolah-olah gitu. Wah, kita penyelenggara negara yang berkuasa. Yang berkuasa tetap dia tuh, para oligark itu ya, yang berkuasa. Kenapa kita nggak berkonsentrasi bahwa membersihkan negara ini berawal dari situ? Jangan sebaliknya. Seolah-olah kita mau kita rebut kekuasaan, nanti kita beresin. Gimana orang dia modalnya juga dari situ, gimana mau bersihin gitu kan ya. Iya. Nah, jadi cobalah kita ini agak sedikit rasional lah ya. Jadi seolah-olah, wah sekarang pemenangnya adalah Golkar. Come on. Sekarang punya lagi Gerindra. Saya bilang, come on. Gitu kan. Apa betul kamu pemenangnya? Atau institusi-institusi yang jelas-jelas yang mengendalikan Indonesia itu yang menang, ya. Contohnya nih, kalau Anda mau bicara soal minyak tanah aja deh, atau minyak goreng, ya, namanya negara bisa, ya. Kita tahu kan siapa yang punya itu kan, ya. Oke, mau apa aja? Kedelai, ya, beras. Apa semuanya? Ya, semua komoditas lah sekarang ini. Negara itu dikendalikan kok ya. Jadi apalagi ada juga penyelenggara negaranya yang juga bakat mutilnya gede gitu ya. Kalau nggak dapat gini, masa harganya sekian, masuk ke Indonesia bisa sekian? Kan ada, gimana ya? Sedih aja gitu. Artinya itu justru musuh yang paling utama itu, bukan Golkar, PDIP, Gerindra, itu semua kumpulan orang-orang kalah yang menjadi pasukan yang namanya atas nama satu rakyat itu. Terus mitigasinya gimana nih Mas kondisi seperti ini, Mas? Ya makanya cobalah rendahkan hati kita masing-masing dulu gitu ya. Ayolah kita bersama-sama, duduk bersama lah gitu ya. Bahwa yuk kita sebagai orang kalah, jadi bukan saya pemenangnya loh, bukan itu. Yuk kita duduk kita sama orang kalah nih. Kalahnya kenapa? Loh, kita kan dijajah oleh bangsa sendiri. Ya. Bagaimana sekarang ya pendidikan saja? Apakah pendidikan milik rakyat? Bukan. Milik orang kaya. Milik penguasa. Nah, kalau saya kok malu bilang Gerindra pemenangnya atau PDIP pemenang, saya tuh malu tuh. Itu kan, itu namanya lakon-lakonan. Jadi kenapa ya? Jadi sebetulnya bukan pemenang sesungguhnya, cuma ditampilkan. Ya. Wah, dalangnya tuh pemenangnya. Wah, ini yang kalah. Wah, gitu kan ya. Kita tanya dong. Dalangnya dong kita cari siapa nih yang sesungguhnya mainkan wayang Indonesia dengan lakon yang hari ini gitu. Lakon Indonesia keblasuk gitu ya. Nah, itu sopo gitu. Dalangnya sopo tuh yang bikin skenarionya siapa. Itu jauh lebih penting daripada mempersoalkan Gerindra, Golkar, PDIP. Kok saya rasa kita jadi malah salah sasaran nantinya. Jadi sekarang ini partai-partai cuma dibuat untuk melayani kepentingan tertentu. Ya. Jadi mereka tidak punya otoritas, nggak punya kemandirian juga sebenarnya. Ada otoritas
besar terbatas. Oh, besar terbatas. Besar terbatas. Kayak PT dong. Jadi begitu lewat wilayah ini nggak bisa lagi. Nggak bisa ya. Karena sudah barikadenya begitu besar, kuat. Institusi keuangan, siapa yang ngontrol? Sri Mulyani? Enggak lah. Enggak. Ya. Mereka itulah. Ya. Sekarang you mau bikin usaha apa? Mereka kan yang ngontrol. Pada masuk ke level sekian udah pasti masuk wilayah mereka. Ya. Yang nama untouchable circle, gitu ya. Nah, kenapa itu nggak jadi perhatian pemikiran yang paling utama daripada misalkan gimana Prabowo, gimana ini, gimana itu, wis toh, gitu ya. Paling juga ya begitu, gitu ya. Saya orang, kenapa Mas Charles, kenapa sekarang seolah-olah membela Pak Mas Bowo, dia yang menang, ya udahlah. Ayo kita bantu kalau dia mah berani ya merubah dan mau mencoba seperti apa yang saya bilang, tahu betul musuh sesungguhnya siapa. Jadi musuh Gerindra itu bukan PDIP, Iya, betul. bukan PKS, bukanlah itu. Tapi satu, the invisible ghost, itu kan. Jadi setan yang tak terlihat ini yang mengerikan. Saya nggak ngerti gitu ya. Dirangkul setan pada pesta, bingung aku. Jadi saya jadi stres. Saya bilang, iya, ini lucu. Jadi dia bilang, waduh, Mas Charles kalau bicara keras, gini loh Mas, bukan keras. Karena bicara sesungguh aja jadi keras gitu loh. Padahal biasa-biasa aja gitu ya. Contohnya kayak gini, wah sekarang orang kayak ngeliat Dasko aja, wah udah kayak sungkem kafe gitu ya. Saya cuma sedih gitu ya. Itu bukan yang seharusnya. Kalau saya ngomong gini karena saya pernah di satu tempat, ya. Coba deh, ayo yang bilang sama saya, Mas Charles ngomong tuh, saya sorry ya. Saya pernah ditawarin uang. Sorry kalau cuma 100 miliar terlalu kecil buat saya. Kenapa saya bisa nolak? Bukan karena punya duit, enggak, bukan. Because I love more, ya. Yang namanya cita-cita bangsaku. Ya, saya waktu di Jerman sekolah gitu kan pulang ke sini, di London juga pulang ke sini dengan bekal pengen bangun Indonesia gitu ya. Masa sih Raiso masuk gitu. Kok kayak gini gitu ya. Kok kayak gini gitu loh. Kok tegel gitu ya. Itu yang saya juga heran. Kenapa kok tegel? Makanya saya juga bilang sama Mas Butet, makanya Tet, sesuk maneh gitu. Nek ngubyo-ngubyo ojo banget gitu ya. Yang biasa-biasa aja lah. Bahwa yang katanya dewa itu ternyata kroco juga di kerajaan besar ini. Di kerajaan besar ini yang kita bilang raja itu dewa ternyata kroco, gitu loh. Nah, ini yang harus saya titipkan kepada bangsa atau rakyat Indonesia. Udah para aktivis juga. Sudahlah, kita ini selalu disuruh berantem terus ya. Coba kita sekarang membuka tenaga kita, konsentrasikan ya kepada the invisible ghost atau ini ya, power ini. Ya. Ngomong-ngomong kalau Mas Charles ini kan latar belakangnya teknik ya Mas ya. Ya. Nah, tapi kondisi hari ini nih kita ada semacam deindustrialisasi gitu ya di Indonesia itu. Kenapa bisa begitu Mas? Kita cuma jadi konsumen, terima impor, udah kita nggak punya industrialisasi dengan pijakan sebagai negara agraris gitu kan, bisa aja kan, nggak masalah juga kan. Deindustrialisasi sekarang. Nah, kalau deindustrialisasi, ini contohnya kayak gini. Pembodohan itu di segala bidang. Kenapa bisa begitu Mas kita ini? Ya karena kita merasa tidak pernah menganggap bahwa apa yang diajarkan oleh para pendiri republik ini sebetulnya sudah benar, sudah bagus. Cuman ya ada coro-coro ini. Wah, yang kemudian bawa dari institusi pendidikan dia di Eropa, Amerika. Wah, ini kalau mau hebat tuh harus kayak mereka begini-begini. Ya akhirnya kita jadi buntu terus. Oh iya. Gitu. Banyak kan berdebat. Beda kayak Cina. Cina dia tahu gini, gua colongin ini. Ilmunya orang barat tuh dicolongin semua tuh ya. Oh, dulu tuh udah dijiplak aja semuanya. Tapi sekarang dia mastering, ya kan?
itu kan adanya policy. Ya, tapi nyolong kan perlu kemampuan, Mas. Loh iya, karena apa? SDM. Dia ada cultural policy. Maling di desain itu beda loh ya. Perlu SDM yang kuat Iya itu. dong, iya. Makanya disekolahkan ribuan, ratusan ribu sarjananya disekolahkan di mana-mana ya. Dia balik, dia bangun. Waktu dia balik dihargai. Sehingga ada kepuasan batin. Ini contoh lah ya. Saya dan keluarga saya, istri saya juga dosen ya di UI. Betul-betul kita itu betul-betul karena orang tua kita yang ngajarin, pengen membaktikan diri. Orang-orang UI tahu nama Dewi Jar itu istri saya ya. Dia dosen favorit lah di UI gitu. Nah, tahun berapa itu ya? Coba Nana UI tanyakan lah ya. Dia itu saya ajarin naik bus pulang pergi. Nggak boleh naik apa? Mobil. Untuk tahu, biar kamu tahu, kamu kan terlalu lama 20 tahun di Paris. Penderitaan rakyat itu kayak apa? Itu tanya, ada istri saya kok ya. Sampai segitunya kita kamu berbakti nih. Walah, sampai di sana dikuyok-kuyok gitu. Saya juga jadi waktu pernah jadi dosen pembimbing. Jelas-jelas nggak lulus kok. Kok dilulusin hanya atas nama katanya kuota apa? Iya, apa tuh gitu. Saya betul loh ya. Saya bukan nggak ini ya, kurang jelas-jelas bahwa dia tidak sebagai sarjana tidak patut lulus, kok dilulusin. Nah saya resign gitu loh. Ah itulah kompromi semacam ini yang meremahkan kita, merusak kita. Jadi banyak yang bilang, oh Mas Erosi nggak doyan duit. Siapa bilang nggak doyan duit? Munafik gitu ya. Tapi uang yang bagaimana itu kan menjadi persoalan bagi saya. Ya, saya kenapa memilih hidup yang seperti gini-gini aja? Karena saya pikir dengan begini aja saya udah happy kok gitu ya. Cukup. Udah cukup, artinya saya kan sering lihat ke bawah bukan dari ke atas ya. Anak-anak buah saya aja yang dulu kalau datang tuh pasti minta uang pulang. Sekarang udah pada kaya-kaya gitu. Saya tahu dari mana itu. Duitnya saya tahu, nggak mungkin lah pengusaha bukan. Turunan Sugih Duduk gitu kan ya. Kan ya komisaris, Mas. Jadi kan saya tahu dari mana kamu gitu ya. Makanya satu anak buah saya dulu waktu istri saya anak saya nikah dia nyumbang saya. Nah, itu kan $50.000 kalau nggak salah ya. Saya bilang dia marah. Ini duit dari mana? Marah dia, tersinggung. Mas jangan gitu dong. Kan seolah-olah saya ini apa gimana? Loh, saya tanya. Ini duit dari mana? Karena kamu kan sekarang saya tahu ada di satu tempat tertentu, ya. Bukan saya nggak mau terima. Saya tanya, kalau ini uang dari kamu saya akan terima. Tapi kalau ini uang dari himbasan itu saya nggak mau. Gitu. Marah dia. 3 tahun, udah ngomong sama saya. Terus akhirnya dia waktu saya pas ulang tahun dia datang. Nah, baikan lagi, sekarang udah meninggal. Terlalu banyak begitu, Mas. Jadi, ya kita harus mampu ya melihat segala sesuatunya itu jangan satu dimensi aja, Mas. Ya. Terus, ya. Kayak gitu. Ya. Ini sekarang ini kan di antara Gen Z ya, Mas ya. Generasi muda yang berumur masih 20-an awal ini kan kayak terjadi frustasi massal kalau saya lihat mereka. Pertama, mau sekolah tinggi juga sulit, cari kerja juga nggak mudah. Ada pun dapat juga salarinya, aduh, untuk biaya hidup aja nggak cukup gitu. Ini ke depan akan menjadi apa kayak gini, maka jadi bom waktu ya. Loh kan saya sudah bilang tadi, desperasi itu ya begitu membesar. Memang itu sengaja diciptakan atau memang? Loh iya dong. Lah kalau orang-orang pada pinter kan nanti rusak, mereka kan susah. Bohonginya susah. Jadi pembodohan itu salah satu strategi untuk mempertahankan eksistensi mereka. Ya, betul. Jadi bagaimana sekarang contohnya orang-orang DPR dibikin gagah gitu ya. Seolah saya wakil rakyat. Para konglomerat tuh ketawa. Oh si itu, gitu kan. Ketawa. Kan dia tahu dari mana dan bagaimana cara mendudukan mereka gitu ya. Nah sehingga menurut saya kita tidak usah memperolok-olok hal seperti itulah ya. Tapi ini jadikan satu perenungan kita. Misalnya 17 Agustus, ini contohnya aja lah. Sudahlah, gimana rakyat nggak pusing? Rakyat juga di ibu kota. Ini ibu kota
yang mana gitu kan. Terus ada duplikasi katanya, nanti di sana dipaksakan betul, kelihatan sekali bahwa apa ya, segala sesuatunya itu tidak berjalan sebagaimana seharusnya ya. Jadi bagaimana jadi kayak dolanan tuh ya. Bahkan contohnya kesakralan pada saat kita merayakan 17 Agustus yang seharusnya kan ini the pride of the nation itu kan, kayak gimana? Buktinya suruh dangdutan bocah cilik loh. Terus pada pakai ondel-ondel, pakaiannya gila semua. Ini kan satu hal yang para budayawannya diem, para intelektual diem, akademisi diem, menganggap itu biasa-biasa saja. Itu luar biasa menurut saya. Nah, inilah yang namanya dekadensi. Dekadensi, ya. Jadi dekadensi moral bernegara, dekadensi budaya atau kebudayaan, dekadensi pemikiran, semuanya. Jadi ada erosi yang sifatnya memang ini, kalau orang bilang, saya kok nggak yakin ini bukan desain. Ya. Contohnya lambang untuk orang kaya beragama semuanya ya pakai jilbab gitu ya. Simbol kan? Simbol ya. Oke. Untuk simbol juga. Wah, kita ini negara yang sangat beragama. Memang benar. Kenapa? Setiap Jumat tuh penuh semua di mana-mana, penuh. Pertanyaan saya, kok korupsinya meningkat ya? Betul. Jadi ada satu hal yang tidak jalan sebagaimana mestinya. Paralel, Mas. Nah, makanya tingkat religiusitas tinggi, korupsi juga tinggi. Jadi silogisme ini kan, jadi gini loh ya. Sebenarnya keperhatian yang paling mendasar itu sekarang adalah kekalahan ideologis, kekalahan kebudayaan ya. Dan satu lagi memang mereka itu teman-teman yang diserahkan oleh rakyat itu untuk menyelenggarakan negara, maaf saja harus saya katakan kurang pemahamannya tentang dasar-dasar penyelenggaraan negara. Berpegang aja pada pembukaan Undang-Undang 45 sebetulnya sudah sangat lebih dari cukup gitu ya. Tapi karena terus macam-macam Harvard lah, Oxford lah, rusak apa malah gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya kita tidak yakin bahwa para pendiri publik kita itu buat saya adalah manusia-manusia yang saya anggap hari ini tuh apa ya, yang namanya produk kebudayaan yang paling luar biasa ya. Menurutnya manusia-manusia di eranya Bung Karno, Hatta, Agus Salim, Tan Malaka itu udah luar biasa itu ya. Betul, ya. Nggak kalah lah sama yang sekarang negara-negarawan yang di luar sana. Kan dulu pernah terdengar slogan revolusi mental, ternyata nggak berjalan. Ya gini loh Mas, orang yang tidak paham terus berpura-pura paham, itu pasti akan melahirkan kesalahpahaman. Kesalahpahamannya betul. Terus nanti akhirnya melahirkan paham yang salah. Nah ini kan proses-prosesnya. Ya contohnya, oh jadi nggak salah juga mah revolusi mental, bukan mental. Iya. Mental ya man. Mental semua jadi. Karena memang apa ya, tidak paham apa sih what to be revolutionized gitu kan, dengan cara apa dan bagaimana. Jadi itu cuma dipidatokan, dikasih kementeriannya begitu, tapi kan kemarin seperti saya bilang tadi itu ya, orang yang paling mendasar itu apa sih? Pancasila kan, paling mendasar loh ya sebagai ideologi negara. Orang dijadiin pilarnya pada terima aja, rusaknya sudah dari dasar. Terus mau bikin revolusi mental, benerin aja dulu ini. Takut tanya karena siapa, gitu kan, jangan dong ya. Jadi saya ulangi lagi ya, nih bapak-bapak nih yang denger nih ya, para cerdik pandai nih, para politisi di DPR sana, di MPR sana ya, tolong nih catat nih ya. Saya belum pernah nemuin di kamus manapun di bahasa Indonesia bahwa pilar itu dasar. Pilar itu tiang ya, penyangga, penopang, bukan dasar. Sekarang kenapa? Kalau mau betulin dari awal dong ya, 3 pilar 1 dasar, itu baru benar. Kalau mau menjadi pilar kehilangan dasar. Ya. Apa ini bukan satu politik yang disengaja? Untuk satu hari nanti 50 tahun kemudian anak-anak pada debatnya, anak satu, anak si Kerto, anak si Mulya, sama anak si Hendrik. Dia bilang, Pancasila itu dasar. Enggak, itu pilar kok. Kalau gitu kita perlu dasar yang baru dong.
Apa itu yang mau disengaja? Jangan lihat hari ini. Dampak kepada pendidikan bagi anak-anak itu sangat luar biasa. Sangat panjang itu nanti. Iya, panjang dong. Jadi kan, ya emang nggak ada negarawan. Jadi segerombolan politisi, negarawannya nggak ada. Kan pusing gitu kan. Kalau negarawan itu kan bukan gimana nanti besok, udah bukan. Besok itu nanti harus bagaimana, dan akan bagaimana, dan seharusnya bagaimana. Itu negarawan ya. Jadi maksud saya, kelihatannya sepele masalah pilar. Terus dinobelize dengan sebetulnya dimaksudkan pilar adalah sudahlah makin kelihatan ngawurnya gitu ya. Jadi kenapa kita dikatakan sudahlah gitu ya. Ayo kita mulai ya membenahi mental kita. Kalau katakanlah be good Indonesian itu aja lah, menjadi Indonesia yang baik lah gitu. Indonesia yang baik kan ada persyaratan. Mau maju 45 dengan baik, gitu. Integritas dia ya, berdasarkan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia itu kayak apa, merah putih kayak apa, Bhinneka itu kayak apa. Itu Indonesia yang baik gitu. Nah, karena itu tidak dijadikan program utama, ya akhirnya menjadi koruptor berjamaah gitu ya, atau yang menebar ya, jadi koloninya. Ya, tadi itu the invisible ghost gitu. Iya betul. Ya. Itu, jadi koloninya. Iya jadi koloninya kan, ya. Ya karena tidak ada pegangan yang lebih itu, nggak ada ayat-ayat, gitu. Nggak ada ayat-ayat jadi pelindung kehidupan dia. Itu. Kira-kira butuh waktu berapa lama kita untuk perbaikin ini? Ya kan lama, makanya gini loh Mas. Saya kok tidak berharap besok ada perubahan. Tapi perubahan tidak akan terjadi tanpa hari ini kita mulai gitu loh. Jadi kalau bicara kapan ya, Mas, janganlah sok-sok lagi nanti. Ayo kita numbangkan Jokowi. Emangnya terus ada perubahan? Belum tentu, Mas. Ya, kita belajar dari pada saat kita menumbangkan Pak Harto ya. Apakah kulturnya ya, kultur yang begitu kuat apa yang jatuh juga, ya kan? Kan tidak, tetap aja berdiri. Buktinya kan berlanjut kan sampai sekarang sebagai kultur loh ya, bukan sebagai pribadi yang punya pribadi Pak Harto ya memang sudah lengser ke Prabon gitu ya, simbol ya. Iya, nah tapi kan ini yang menurut saya sudahlah. Kenapa nggak kita kembali kepada permasalahan intinya, ya. Masalah Golkar ribut-ribut, ya pasti ribut-ribut orang dibikin semuanya kan dibikin ribut, dibikin lemah semuanya, karena si pemilik Indonesia sesungguhnya tidak menginginkan ya kesadaran itu timbul bahwa bersatunya kita merupakan satu kekuatan yang tak terkalahkan atau terbantahkan gitu kan sebagai solusi gitu loh. Ada yang nggak mau gitu. Sekarang orang melakukan begini, itu cuma drama, tapi ujung-ujungnya kesana-sana juga. Ya, gini loh Mas, kadang-kadang saya tadi kirim si Sofyan Manandi itu kan itu biangnya CSIS kan, kakaknya. Coba don't give up, saya bilang. Satu aja don't give up. Karena dia bilang wah udah kacau, udah bangsa udah kacau. Ya itu jangan give up lah. Kalau semuanya sudah merasa tidak tahu caranya bagaimana menemukan solusi, ya selesailah. Ayo kita sama-sama dengan rendah hati, kita duduk sama, gitu kan. Oke, yang banteng kembalilah kepada jati dirimu yang sesungguhnya, gitu kan. Kan kalian kan dari kelompok gituan, jadi saya cuma tetap pesankan, sama aktivis Kemen itu ya, ya bahwasanya satu, gitu kan, pahami dulu lah ya, sebetulnya. Bandeng itu bukan celeng, bandeng itu bukan kebu, bandeng itu bukan sapi, bandeng itu ada ininya sendiri ya, karakternya sendiri, ada apa budaya dia sebagai katakanlah makhluk gitu ya, ada sendiri. Itu pelajari dulu lah, pelajari dulu. Itu jangan pendekatannya jangan simbolik terus gitu. Saya tuh sedih kalau dong. Mereka terus marahin mana, wah banter gitu. Esensinya nggak dapat tapi. Iya, kenapa tidak disuarakan dalam hatimu gitu ya? Oh itu yang menjadi tujuan kita
Akhirnya karena saking senengnya bengok gitu kan, akhirnya dikosongkan semua dalam dirinya ya nggak terasa karena keasikan bengok gitu loh Mas. Nah, gitu. Ya.